Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki materi yang kedua dengan topik perbaikan kerusakan mekanisme kepala silinder. Sebelum kita melanjutkan materi ini, harus kita pahami dulu apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita untuk mempelajari ini adalah yang pertama, diharapkan nanti peserta didik mampu menganalisis kerusakan mekanisme kepala silinder dengan benar. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu memperbaiki kerusakan mekanisme kepala silinder dengan terampil. Inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan perbaikan kerusakan pada mekanisme kepala silinder, bahwa pada dasarnya untuk mengetahui kerusakan pada kepala silinder, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dengan cara melepaskan kepala silinder dalam keadaan dingin. Jadi kita lepas kepala silinder dari bagian mesin. Nah, sekarang kita masukilah perbaikan komponen yang pertama, yaitu pegas katup. Untuk memeriksa pegas katup, gunakanlah alat valve spring tester dengan cara kita letakkan pegas katup pada alat tersebut. Kemudian kita gerakkan lengan pengukitnya nanti sehingga didapatlah berapa besar panjang pegas dan seberapa besarnya tegangan pegas. Lalu kita bandingkan dengan mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Pengantar katup. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Cara memeriksa keausan pengantar singkirkan katup debu yang masih yaitu dapat kita melekat. lakukan dengan dua cara. Singkirkan Pertama, debu dengan yang menggunakan masih pengukur melekat. lubang kecil yang dilengkapi dengan mikrometer luar. Yang kedua, dengan menggunakan indikator jarum. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Yang ketiga, Kita yaitu mesti tabah rocker arm. menjalani. Hanya cambuk Kerusakan kecil pada rocker arm agar kita biasanya terjadi sadar ada dua yang mau kita perhatikan. adalah Dia di atas segalanya. Keausan dan yang Adalah kedua Dia di kehalusan. atas segalanya. Maka bagian ujung rocker arm yang berhubungan dengan batang katup harus benar-benar halus Asap dan panas berbentuk membakar, lahar dan badai menyapu Keausan bersih. boleh kita perhatikan. Ini Kalau sudah bukan melebihi batas, hukuman, maka hanya satu dan isyarat yang baru. bahwa kita mesti banyak Kemudian yang berbenah. keempat, yaitu batang Memang pendorong. bila kita kaji lebih Batang jauh pendorong yang mau kita lihat dalam adalah kegalutan, kedua masih ujungnya banyak tangan yang sudah tega tidak halus. berbuat nista. Harus Tuhan halus. pasti telah memperhitungkan Batang pendorong amal dan dosa yang kita tidak lurus. berbuat.
Jika batang pendorong tidak lurus, kemanakah lagi maka dapat kita kita kan perbaiki dengan sembunyi? cara Hanya meluruskan kepadanya kita dengan kembali. mengepres kembali Tak sehingga ada batang yang pendorong bakal betul-betul bisa kembali lurus. menjawab. Mari hanya Komponen tunduk yang sujud kelima adalah padanya. kepala silinder. Du-du-du-du-du. Yang perlu diperhatikan pada kepala silinder adalah permukaan kepala silinder tidak rata atau aus. Yang kedua, adanya goresan, pecah, dan terjadi keretakan pada kepala silinder. Kita Jadi jika kepala mesti silinder ini mengalami memberangi diri, bercermin dan banyaklah maka kepala bercermin. silinder kita perbaiki dengan cara Tuhan ada di sini, di dalam jiwa meratakan ini. permukaan. Berusahalah dengan agar dia tersenyum. Nanti Oh, setelah perbaikan berusahalah agar dia pintu tersenyum. packing atau gasket kepala silinder harus kamu ganti dengan yang lebih tebal. Tetapi jika kepala silinder sudah terjadi keretakan atau sudah pecah, maka kepala silinder harus diganti dengan yang keenam, intake dan exhaust manifold. Yang perlu dilihat di sana adalah flange pipa saluran yang tidak rata dan katut pengatur yang panas memacet. Jika flange pipa saluran yang tidak rata, maka masih bisa dengan cara meratakan dengan menggerinda. Tetapi kalau sudah macet, maka ini harus kita ganti dengan yang baru. Komponen yang ketujuh adalah dudukan katup. Yang mau kita lihat di sana mungkin dudukan katup terbakar, bisa juga retak, bahkan sudut dudukan katup tidak rata. Ini harus kita perbaiki dengan baik. Yang kedelapan adalah valve lifter atau tapet. Di sini juga hanya keausan, bagian yang bergesekan langsung dengan kamsat. Jadi ini harus benar-benar rata, halus. Jika permukaan ini sudah aus, kalau dia masih valve lifternya yang mekanik, masih bisa kita perbaiki dengan jalan meratakan. Tetapi kalau valve lifternya dengan sistem hidrolik, maka valve lifter harus diganti dengan yang baru. Kenapa? Karena di sana tidak diperlukan lagi penyetelan katup. Jadi jika kita gerinda, maka semakin longgarlah, semakin jauhlah celah. Yang kesembilan adalah katup. Kerusakan pada katup bisa kita lihat mungkin terjadi ada terbakar, adanya lubang-lubang kecil, atau adanya arang tebal yang melekat, dan juga adalah keausan daripada katup. Jadi inilah yang menjadi
pokok materi kita